Apakah Anda melihat bahwa wacana skema ini bisa betul-betul nantinya tepat sasaran, Pak, dibandingkan dengan skema yang selama ini diberlakukan di tanah air? Ya, jadi memang diskursus mengenai transformasi subsidi energi khususnya LPG 3 kg ini memang terus menjadi wacana klasik ya. Sebetulnya momentumnya terus terlewatkan oleh pemerintah. Kita ingat betul dari tahun 2014, 2019, utamanya ketika memasuki masa pemilihan umum, wacana ini memang terus bergulir dan akhirnya karena pemerintah tersandra dengan kekhawatiran mengenai dampak politik, kebijakan strategis ini terus tertunda. Nah, akhirnya apa? Implikasinya adalah bahwa beban subsidi energi khususnya LPG 3 kg ini terus meningkat, melonjak. Dari sisi volume misalnya dalam 10 tahun terakhir ini menaik 100%. 2014 volume LPG 3 kg itu baru 4 juta metrik ton per tahun. Tetapi di tahun ini kita sudah mencapai 8 juta, sudah naik 100%. Di sisi lain, karena adanya disparitas harga yang cukup lebar antara LPG PSO dengan LPG non PSO, kurang lebih harga perbedaannya itu sampai 45% per kilogram, itu terjadi migrasi, shifting dari konsumen subsidi non PSO menjadi yang PSO. Shifting itu tidak tanggung-tanggung. Untuk misalnya untuk subsidi untuk LPG non PSO, ya volumenya itu terus menurun dari misal catatan saya adalah kurang lebih sekitar 0,8 juta metrik ton di tahun 2019, di tahun 2022 itu sekitar 0,4 juta metrik ton. Shiftingnya cukup besar gitu. Nah, ini diperparah dengan memang pemerintah tidak serius untuk segera mengeksekusi ya kebijakan subsidi tertutup. Karena sekarang walaupun memang per Januari 2024 ini sudah ada ketentuan untuk melakukan pendataan, artinya konsumen yang ingin membeli subsidi LPG subsidi harus menyerahkan atau menyetorkan identitasnya, data KTP, tetapi kan praktiknya tidak ada pembatasan. Masing-masing rumah tangga masih bebas membeli berapapun yang mereka inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita khawatir terjadi diskriminasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Artinya bisa saja masyarakat mampu dan masyarakat perkotaan menikmati LPG lebih banyak dibandingkan masyarakat pedesaan. Padahal tantangan atau isu sosial masalah kemiskinan di pedesaan juga masih tinggi. Jadi saya pikir target 2026 juga saya rasa cukup lama gitu. Memang harusnya ini dieksekusi segera mungkin, apalagi 2025 nanti adalah masa transisi pemerintahan baru. Mestinya kebijakan ini juga merupakan momentum untuk segera melakukan reformasi subsidi energi. Jadi jangan ditunda lagi sampai 2 tahun mendatang gitu, Mbak. Saya pikir sih ini momentumnya sangat tepat untuk melakukan perubahan subsidi menjadi target. Ini kan tujuannya supaya bisa menekan volume dan juga subsidi LPG begitu, yang mana pemerintah ataupun APBN selama ini juga sudah turut terbebani. Tapi apakah Anda melihat dengan nantinya ada skema ini mungkin di tahun 2026 dengan asumsi tadi yang dikatakan Pak Edi, apakah ini juga bisa betul-betul bisa menekan secara signifikan dari segi volume maupun dari segi subsidi dari energi ini? Ya, memang potensi penghematan fiskal apabila nanti pemerintah menetapkan kriteria penerima subsidi ini, misalnya desil 1-4 atau 40% terbawah, memang potensi penghematannya cukup besar. Dari perhitungan kurang lebih ada potensi penghematan itu subsidi LPG 68,3%. Tahun ini kan subsidi LPG 87,4 triliun. Jadi kalau 40% terbawah saja ya yang ditetapkan penerima itu ada penghematan 68,3%. Tetapi di luar itu mungkin yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah adalah bahwa masyarakat menengah, khusus menengah bawah juga pasti akan terdampak dari kebijakan ini. Padahal kalau kita lihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan 1 ini masih 4,91%. Jadi memang tetap masih ada risiko terhadap tekanan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Karena ketika masyarakat menengah ke bawah ini tidak menjadi sasaran subsidi LPG, ini juga nanti akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Nah, artinya saya melihat bahwa karena ini menjadi kebijakan awal yang melakukan transformasi subsidi tertutup, barangkali pemerintah dan DPR bisa mempertimbangkan ada masa transisi. Misalnya penerima di tahun pertama sampai tahun ketiga adalah desil 1 sampai desil 7 atau desil 1 sampai desil 6. Kemudian dievaluasi bagaimana implementasinya, efektivitasnya, dan juga dampak terhadap penghematan APBN, baru kemudian dievaluasi untuk diturunkan targetnya atau sasarannya. Ini semata-mata untuk menghindari terjadinya shock
terhadap daya beli masyarakat. Karena sekarang inflasi, khususnya inflasi volatile food atau pangan masih cukup tinggi. Jadi kalau misalnya ada resiko inflasi energi, ini akan terjadi dual shock, ya, inflasi energi dan inflasi pangan. Jadi memang ini juga akan ada resiko sosial dan ekonomi. Makanya memang di sisi lain pemerintah perlu juga hati-hati dalam mengimplementasikan kebijakan subsidi tertutup ini.